Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 11 Januari 2025. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Orang yang secara diam-diam bekerja giat dan tetap tidak menonjolkan diri adalah orang yang menemukan kebahagiaan karena orang lain memperoleh kebahagiaan. Menjelang pembaptisan Yesus, kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Dialah yang berkata, "Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil." Tuhan selalu mendengarkan permohonan kita, apalagi kalau yang kita mohon, "Datanglah kerajaan-Mu." Sahabat mempelai bersukacita mendengar suara mempelai. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri di dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita Yohanes Pembaptis ialah mengarahkan para muridnya kepada Yesus. Sukacita Yohanes Pembaptis ialah dia menjadi nabi utusan Tuhan dan mempersiapkan jalan Tuhan supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jalannya. Sebab ia bersaksi bahwa Yesus Kristus lebih besar daripada dirinya. Demikian pula Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari kebesaran hati Yohanes menjadi penguji hati kita. Kita hendaklah lebih rendah hati, menyadari bahwa kita ini terbatas. Allah tidak terbatas, dan Yesus Maha Kuasa, dan kita ini tidak memiliki kuasa apa-apa. Justru Tuhan Yesus yang menggerakkan kita melalui perantaraan para nabinya, melalui Yohanes Pembaptis, dan melalui gerejanya. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bahwa Kristus lebih besar daripada seluruh umat manusia.
sebab Dialah yang memberikan hidup kepada kita semua. Jikalau kita berani menderita di dalam Kristus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Yesus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah sumber damai. Engkau membimbing umat-Mu dengan segala berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk sekarang dan masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia, kami semakin merindukan harta surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.